Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, usai penetapan tersangka Kasubag Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Sidoarjo, Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Rabu siang digeledah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggeledahan petugas anti rasuah di Rumah Dinas Bupati kawasan Jalan Sultan Agung Sidoarjo ini 1 jam setelah upacara ulang tahun ke-165 Sidoarjo. Usai melakukan operasi tangkap tangan kepada sejumlah aparatur sipil negara Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis lalu, serta menetapkan 1 orang tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Rabu siang menggeledah rumah dinas Bupati di Jalan Sultan Agung Sidoarjo. KPK telah menetapkan SW, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana insentif pajak pegawai pada tahun 2023 senilai 2,7 miliar rupiah. Tak hanya rumah dinas, petugas KPK juga menggeledah sejumlah ruang di kantor kabupaten Pendopo Delta Wibawa dengan pengawalan aparatur kepolisian. Menanggapi OTT di kalangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo kali ini, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhor Ali menyatakan menghormati dan menyerahkan semua proses hukum yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Izin Bapak. Terus untuk pemeriksaan KPK update-nya gimana, Gus? Intinya satu, bahwa atas nama pribadi pemerintah kabupaten menghormati jalannya proses penegakan hukum yang ada. Bupati beserta semua jajaran menghormati proses hukum yang berjalan dan kita dengan tangan terbuka menyambut itu sebagai bentuk perbaikan bagi Kabupaten Sidoarjo. Selain menghormati proses hukum yang kini tengah menjerat pegawai bawahannya, Ahmad Mudhor juga yakin jika penyidik KPK akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, sebuah toko di Pasar Kampak, Kabupaten Trenggalek dibobol maling. Pelaku berhasil menggondol 2 karung rokok senilai 20 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV toko, polisi masih memburu pelaku. Sebuah toko di Pasar Kampak, Kabupaten Trenggalek menjadi sasaran pembobolan pada 20 Januari lalu. Aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV toko korban. Pelaku menggunakan penutup kepala dan jaket saat melakukan pencurian. Setelah berhasil merusak gembok, pelaku langsung masuk ke dalam toko. Lalu pelaku mengambil 2 karung rokok. Diperkirakan total rokok tersebut mencapai 20 juta rupiah. Pemilik toko baru mengetahui kejadian ini saat akan membuka tokonya di pagi hari. Terus yang diambil apa aja itu, Bu? Yang diambil? Iya. Yang diambil rokok. Rokok saja, Bu? Rokok tapi yang mahal-mahal. Sampai 2 karung. Kalau uangnya? Uangnya enggak. Kalau rokok itu kira-kira totalnya berapa itu, Bu? Kalau 20 ya ada, Mas. 20 juta, Bu ya? Itu Ibu habis belanja, Bu, itu? Iya. Tapi kan kalau setiap hari ada stok toh, Mas. Gitu. Setiap hari kan ada orang beli, tapi kan udah stok. Dengan berbekal rekaman CCTV toko, polisi masih berupaya mengidentifikasi dan memburu pelaku. Ada beberapa uang itu tidak diambil oleh pelaku. Berarti hanya rokok saja? Betul, hanya rokok saja kerugiannya. Ada berapa pelaku? Kalau dari CCTV terlihat hanya 1 orang pelaku. Saat ini langkah-langkah yang dilakukan Polres? Yang jelas tim Opsnal Polres Trenggalek itu masih dalam penyelidikan. Kasus pencurian dengan pemberatan ini masih ditangani polisi. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, seorang pria tak dikenal nekat menggondol ponsel karyawan warung mie ayam di Jombang. Pelaku yang berpura-pura sebagai pembeli mencuri ponsel yang ditaruh di meja dekat kasir dan langsung kabur. Seorang pria tak dikenal terekam kamera CCTV mencuri sebuah ponsel milik karyawan warung mie ayam di Desa Jogoroto, Kabupaten Jombang, Selasa siang. Pelaku yang datang mengendarai motor dan mengenakan helm tersebut awalnya memesan mie ayam. Selanjutnya pelaku sempat menumpang ke kamar mandi. Diduga situasi memungkinkan pelaku lalu nekat menggondol ponsel milik karyawan yang ditaruh di meja dekat kasir dan langsung kabur. Saat pencurian terjadi, pemilik warung dan karyawan memang sedang sibuk di dapur untuk persiapan membuka warung.
Nah, pas itu waktu itu saya masih di belakang untuk persiapan warung, dan waktu itu dikasiri sama masnya yang ini. Pas sudah dikasirin, masnya yang ini bilang kalau masih nunggu airnya mendidih karena masih baru buka kan. Nah, waktu itu masnya ini ikut ke belakang untuk bantu-bantu. Setelah itu orangnya yang tadi itu ke masnya bilang buat pinjam kamar mandi. Korban akan menyerahkan bukti rekaman CCTV ke polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Beberapa bulan terakhir ratusan warga di Ponorogo terserang cikungunya. Simak selengkapnya usai jeda berikut ini.